me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi ke video aku. Ini kayaknya video ketiga deh. Yang isinya tuh tugas semua wajib SMA. Oke, walaupun aku udah perkenalan kemarin, tapi lebih lengkapnya untuk aku perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Fadila Melianti, dari kelas 1E Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini aku pengen ngejelasin nih tentang misi Islam dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal lanjut ke video ini. Oke, berhubung tema kita kali ini misi Islam dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, aku bakal ngulas dulu nih sebenarnya definisi Islam itu apa sih gitu kan. Menurut Google dan menurut opini aku sendiri. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, di sini aku udah searching dan aku bakalan screenshot, nanti aku tempel di layar ya. Nah, Islam di sini dalam bahasa Arab ini yakni Islam, yang artinya dengarkan, adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi atau agama samawi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Nah, secara terminologi, Islam sendiri memiliki arti aslama yuslimu, yang artinya itu tunduk dan patuh. Secara istilah sendiri, Islam berarti penyerahan diri, ketundukan, kepatuhan terhadap segala apapun yang telah ditetapkan dan berdasarkan hukum-hukum Allah. Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang universal. Karena itu, Islam berlaku sampai kapanpun, dimanapun, siapapun, bahkan seluruh dunia berhak untuk memeluk agama Islam. Tentunya di agama Islam terdapat ajaran-ajaran yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena Islam sendiri diturunkan bukan hanya untuk menjadi pelengkap manusia saja, tetapi memiliki berbagai macam misi demi mengantarkan kehidupan manusia menuju kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun, sebagian besar dari kita banyak yang belum tahu apa sih definisi Islam itu sebenarnya dan bagaimana karakteristik Islam, lalu apa misi-misi dalam Islam. Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan Islam untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan politik. Dan yang lebih parahnya lagi, Islam dijadikan acuan sebagai aksi terorisme, sehingga Islam dikatakan sebagai agama teroris. Tunggu. Sebenarnya apa sih materi yang bakal kita bahas? Materi utama yang akan kita bahas adalah misi Islam. Tentunya Islam memiliki misi yang sangat baik dan sangat mulia. Tapi misi Islam dibagi menjadi dua. Pertama, yakni ingin menunjukkan bahwa Islam sendiri itu merupakan agama yang pembawa rahmat. Hal ini dapat dilihat dari kata Islam yang artinya perdamaian. Dan orang-orang muslim merupakan orang yang damai dengan Allah, juga damai dengan sesama manusia. Dengan demikian, sejak turunnya Islam mengajarkan dua ajaran pokok. Yang pertama adalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kesatuan dan persaudaraan antara umat manusia sebagai bukti bahwa Islam sesuai dengan arti namanya. Nah, misi yang kedua ini mengajarkan Islam sebagai pembawa rahmat. Hal ini dapat dibuktikan dalam Islam yang menangani berbagai problematika kehidupan, misalnya ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama yang saya akan jelaskan adalah dalam bidang sosial.
Pengaruh agama Islam dalam bidang sosial yakni keadaan masyarakat terbagi di dalam sosial atau kasta yang dibedakan berdasarkan suku, bahasa, warna kulit, harta benda, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah bidang ekonomi. Islam juga menaungi dalam bidang ekonomi, seperti kasus praktik mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara, praktik riba, mengurangi timbangan, menipu, monopoli, kapitalisme, dan sebagainya. Setelah itu ada dalam bidang kebudayaan. Lalu ada dalam problematika bidang kebudayaan. Seperti zaman dahulu, banyak masyarakat yang seringkali berjudi, hanya memenuhi hawa nafsu, duniawi, berzina, berfoya-foya, dan sebagainya. Mereka selalu tenggelam dalam dosa dan maksiat. Akan dari itu, Islam semakin kesini semakin berkembang untuk menjadi lebih baik. Lalu ada bidang hukum. Terlihat jelas dari perintah surat An-Nisa ayat 58, ayat tersebut menjelaskan tentang seorang hakim yang diperintahkan agar berlaku adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara dengan tidak memandang perbedaan pada seorang yang sedang berperkara. Selanjutnya yakni ada dalam bidang politik. Lalu ada dalam bidang politik yang terlihat dari perintah Al-Quran agar seorang pemerintah bersifat adil dan bijaksana terhadap rakyat-rakyatnya. Memerhatikan segala aspirasi kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat, Yang terakhir lalu dan yang melindungi tidak dan boleh mengayomi dilupakan rakyat dan adalah memberikan misi keamanan dalam dan bidang ketentraman. keagamaan. Lalu dalam bidang agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni prinsip hubungan yang baik dari ajaran Islam dalam perjalanannya memang tidak selalu mulus. Ada saatnya terjadi peperangan antara Islam dengan pihak yang lain. Namun, perlu dicatat adalah bahwa perang dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk membela diri, membela agama, dan membela kemanusiaan. Dan sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih, cukup sekian presentation yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata dari saya yang mungkin tidak berkenan dan mungkin tidak perlu disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next presentation.